Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, seorang penjual sate ayam Madura keliling bernama Karman hidup sederhana, tapi hatinya lembut dan suka menolong. Setiap malam, ia biasa mangkal di depan sebuah rumah makan mewah milik Bos Wiryo, pengusaha kaya baru yang dermawan di luar tapi menyimpan rahasia kelam. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Karman mendorong gerobak satenya pelan-pelan di sepanjang jalan perumahan yang mulai sepi. Lampu-lampu rumah banyak yang sudah mati, tinggal beberapa warung kopi dan angkringan kecil yang masih buka. Suara roda gerobak kayunya berderit pelan di antara suara jangkrik. Dari gerobak itu, aroma bumbu kacang dan daging ayam yang baru dibakar menebar ke udara malam. Lelaki itu hidup sendiri di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tempatnya sempit, cuma muat satu tempat tidur, satu kompor kecil dan ember buat mandi. Tapi buat Karman, itu sudah cukup. Yang penting masih bisa makan, bayar kontrakan, dan kirim sedikit uang buat ibunya di Madura. Karman bukan orang yang banyak omong. Sehari-hari, hidupnya cuma seputar belanja bahan sate di pasar pagi, istirahat sebentar siang hari, lalu mulai keliling jualan sore sampai tengah malam. Kadang kalau dagangan belum habis, ia dorong gerobaknya sampai ke kawasan rumah makan besar di ujung jalan, tempat orang-orang kaya sering makan malam. Rumah makan itu milik seorang pengusaha bernama Bos Wiryo. Bangunannya besar, bercahaya terang dan selalu ramai mobil mewah parkir di depannya. Karman sering mangkal di seberang jalan karena banyak karyawan dari sana yang beli satenya buat bekal lembur. Bos Wiryo sendiri orangnya jarang keluar, tapi wajahnya sering muncul di spanduk atau berita lokal karena suka bagi-bagi sembako tiap bulan. Suatu malam, saat jam sudah hampir pukul 10, Karman baru saja selesai membakar beberapa tusuk sate pesanan pelanggan ketika seorang pemuda datang menghampiri. Badannya tinggi kurus, wajahnya kelihatan lelah tapi ramah. "Bang, sate ayam 1 porsi ya, pakai lontong," katanya. Karman tersenyum. "Siap mas, pedasnya mau seberapa?" "Sedang aja bang, lagi pengen makan yang anget." Karman menyalakan arang lagi. Api kecil menyala, membuat bayangan gerobaknya menari di aspal. Sembari membolak-balik sate, ia menatap si pemuda yang duduk di bangku kecil dekat gerobaknya. "Mas kerja di rumah makan situ ya?" tanya Karman sambil melirik ke arah gedung besar yang masih terang. Pemuda itu mengangguk. "Iya bang, baru seminggu kerja di situ. Namaku Raffi, asal dari Jember. Kerja bagian dapur, bantu-bantu cuci piring." "Oh, sama kayak aku dulu," kata Karman sambil tersenyum kecil. "Aku juga pernah kerja di dapur rumah makan waktu muda dulu, tapi akhirnya pilih jualan sendiri." Raffi tertawa kecil. "Yah, semoga aku juga bisa kayak abang nanti, punya usaha sendiri." Karman menaruh piring sate di depan Raffi. "Coba dulu, siapa tahu cocok." Raffi mengambil satu tusuk, meniupnya pelan lalu menggigit. "Enak banget bang, serius." Karman cuma tersenyum. Tapi entah kenapa bulu kuduknya sedikit merinding. Angin malam tiba-tiba berhembus dingin dari arah rumah makan Bos Wiryo. Dari kejauhan, terdengar suara pintu besi ditutup keras. Raffi menoleh sebentar. Wajahnya tampak tegang, tapi ia cepat-cepat melanjutkan makan. Setelah selesai, Raffi membayar dan berpamitan. "Makasih ya bang, nanti aku beli lagi ya. Enak banget beneran." "Siap mas, hati-hati di jalan," jawab Karman. Setelah Raffi pergi, Karman membereskan gerobaknya. Tapi malam itu, entah kenapa suasananya beda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia melewati depan rumah makan Bos Wiryo, lampu-lampu bagian depan masih menyala, tapi di dalam terlihat sepi. Hanya ada satu cahaya kecil dari arah dapur. Karman berhenti sebentar. Dari arah dalam, samar-samar terdengar suara seperti orang menangis pelan. Suara perempuan, lembut tapi menyayat. Ia sempat berpikir mungkin itu suara karyawan yang sedang bersih-bersih.
tapi makin lama suaranya makin jelas, seperti seseorang yang kesakitan. Bulu kuduk Karman berdiri. Ia menelan ludah, lalu mendorong gerobaknya lebih cepat meninggalkan tempat itu. Sampai di kontrakan ia masih memikirkan suara itu. Ia duduk di lantai, menatap arang sate di gerobaknya yang masih berasap tipis. Dalam hati ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah makan itu. Tapi ia belum tahu kalau pertemuannya dengan Raffi malam itu adalah awal dari semua kejadian aneh yang akan mengubah hidupnya. Dan sejak malam itu pula, setiap kali ia menyalakan arang sate, Karman merasa seperti ada yang ikut duduk di dekat gerobaknya, menatap, diam, dan menunggu. Malam itu, suasana jalan di depan rumah makan Bos Wiryo agak lengang. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 10. Karman baru saja selesai melayani 2 pelanggan tetapnya ketika dari arah depan Raffi muncul sambil menguap lebar. Wajahnya tampak lelah, kaosnya kotor oleh noda minyak, dan rambutnya agak acak-acakan. "Bang Karman, masih buka?" tanya Raffi sambil mengelap keringat di dahi. "Masih, Mas. Biasanya kamu jam segini baru pulang kerja," saut Karman sambil menyalakan bara arang. Raffi duduk di bangku kayu yang disediakan Karman. "Iya, tadi ada acara doa bersama. Bos Wiryo ngadain tahlilan, katanya buat keselamatan usaha." Karman mengangguk pelan. "Bagus itu. Paling enggak masih inget sama doa." Raffi tertawa kecil, tapi suaranya terdengar agak datar. "Tapi anehnya Bang, setiap kali acara doa kayak gitu, semua karyawan dilarang ke ruang bawah tanah. Bos cuma bawa beberapa orang aja, katanya tempatnya sempit, cuma buat simpen bahan makanan." Karman menoleh sebentar, memandangi arah rumah makan yang masih terang. "Bawah tanah? Aku baru tahu tuh ada ruangan di situ. Katanya sih ruang penyimpanan, tapi pernah waktu aku lagi bersihin dapur, aku dengar suara orang ngeluh dari bawah lantai, kayak orang nangis tapi ditahan. Merinding aku." Karman tidak langsung menanggapi. Tangannya sibuk membolak-balik tusukan sate di atas bara. Suara daging yang meletup kecil terdengar jelas di antara keheningan malam. Ia hanya menjawab pendek, "Udahlah, mungkin cuma suara air pipa bocor." Raffi mengangguk tapi raut wajahnya tidak yakin. Beberapa menit kemudian sate matang. Karman menaruhnya di piring dan menyiram dengan bumbu kacang hangat. "Nih, coba makan, biar tenang pikirannya." Raffi langsung menyantap sate itu dengan lahap. Tapi baru beberapa tusuk dimakan, tiba-tiba ia berhenti. Wajahnya berubah pucat, tangannya gemetar, dan mulutnya seperti ingin muntah. "Mas, kenapa? Kepedesan?" tanya Karman kaget. Raffi tak menjawab. Tubuhnya mendadak kaku, lalu jatuh dari bangku. Matanya melotot ke atas, busa keluar dari mulutnya, tubuhnya kejang-kejang di tanah. Karman panik. Ia segera menurunkan kipas, berlutut, dan mencoba menahan tubuh Raffi supaya tidak terbentur. "Mas Raffi! Mas!" Beberapa orang lewat berhenti melihat. "Ada apa, Man?" tanya seorang tukang ojek. "Temanku kumat, tolong bantu angkat ke gerobak sate." Mereka berdua mengangkat tubuh Raffi ke atas gerobak sate, lalu Karman mendorong cepat ke arah kos Raffi yang tidak jauh dari sana. Nafasnya tersengal-sengal, tapi ia terus berusaha keras agar cepat sampai. Sesampainya di sana, seorang penghuni kos membantu membukakan pintu kamar Raffi. Karman menidurkan Raffi di atas kasur tipis. Tubuh pemuda itu masih gemetar. Ia buru-buru mengambil air dan mengusap wajah Raffi. Setelah beberapa menit, Raffi mulai tenang, meski wajahnya tetap pucat. "Mas, bisa dengar saya?" tanya Karman pelan. Raffi membuka mata perlahan, nafasnya berat. "Bang, ada yang manggil nama saya." "Siapa?" Suara besar dari bawah, kayak dari lantai dapur. Dia bilang waktunya hampir tiba. Raffi menatap langit-langit kamar dengan mata kosong, lalu pingsan lagi. Karman duduk di lantai dengan dada berdebar keras. Ia tidak mengerti apa yang barusan terjadi. Ia menunggu sampai subuh sambil menjaga Raffi. Begitu pagi datang, ia baru pulang ke kontrakan. Tapi seharian, pikirannya tidak tenang. Malam berikutnya, Karman mendatangi kos Raffi lagi. Pemuda itu tampak lebih baik, tapi matanya cekung dan kulitnya makin pucat. "Masih mimpi buruk?" tanya Karman lemah. Raffi mengangguk lemah. "Setiap malam, Bang, aku mimpi wajah hitam besar dengan mata merah. Dia selalu manggil nama aku. Kadang bilang, 'Giliranmu sebentar lagi.'
Aku bangun selalu keringat dingin. Karman menelan ludah. Kamu udah cerita ke orang lain? Enggak. Kalau aku ngomong ke teman-teman kerja, pasti dibilang halu. Karman termenung lama. Ada perasaan aneh yang mengganjal di dadanya. Ia jadi teringat suara tangisan dari dapur rumah makan itu. Mungkin semua ada hubungannya. Beberapa hari kemudian, Raffi tidak datang kerja. Kabar dari teman sekamarnya, ia sering kerasukan tengah malam. Tubuhnya menjerit dan menyebut-nyebut nama Wiryo berulang kali. Akhirnya, Karman memutuskan mencari pertolongan. Ia pergi ke rumah seorang orang tua di ujung kampung. Dikenal warga sebagai Mbah Kasan, dukun sepuh yang sering dimintai bantuan kalau ada orang kesurupan. Rumah Mbah Kasan sederhana, berdinding bambu dan penuh aroma dupa. Saat Karman datang, lelaki tua itu sedang duduk di depan tungku kecil sambil menumbuk bunga kenanga. "Sampeyan yang namanya Karman?" tanya Mbah Kasan tanpa menoleh. Karman terkejut. "Iya Mbah, kok tahu?" Mbah Kasan memberikan senyum samar. "Angin malam sudah cerita. Sampeyan datang bawa masalah besar." Karman menelan ludah, lalu menceritakan semuanya. Mulai dari pertemuannya dengan Raffi, kejadian pingsan, mimpi buruk, sampai suara tangisan dari rumah makan Bos Wiryo. Mbah Kasan diam lama, tangannya mengelus jenggot putihnya. Anak itu, Raffi, sudah ditandai. Energinya diambil sedikit demi sedikit. Kalau nggak cepat diselamatkan, dia bakal jadi tumbal pesugihan. Karman terkejut. "Tumbal? Maksudnya dikorbankan?" "Iya, ada perjanjian antara manusia dan makhluk halus. Tiap waktu tertentu harus ada nyawa yang dikasih. Biasanya korban dipilih lewat tanda, bisa lewat makanan, benda, atau ucapan tertentu." Karman bergidik. "Jadi, selama ini Bos Wiryo itu?" Mbah Kasan menatap tajam. "Saya belum bisa nuduh tanpa bukti. Tapi pesugihan itu kuat, dan tempat itu penuh darah lama. Saya sudah lama mencium hawa aneh dari arah rumah makan itu." Karman diam. Ia masih sulit percaya, tapi hatinya mulai yakin semua kejadian itu bukan kebetulan. "Sampean jangan sering jualan di depan sana dulu," pesan Mbah Kasan. "Kalau bisa, ajak anak itu jauh-jauh dari tempat itu. Tapi kalau udah ditandai, biasanya makhluk itu bakal nyari sampai dapat." Karman merasa bulu kuduknya berdiri. "Terus aku harus gimana, Mbah?" "Bawa 1 gayung air sumur 7 mata air, campur dengan bunga 7 rupa. Besok malam Jumat, mandikan anak itu sambil baca doa. Tapi ingat, kalau ada suara manggil, jangan disaut. Sekali kamu jawab, jiwamu juga bisa kena." Karman mengangguk pelan, tapi dalam hati ia gelisah. Malam itu, ia kembali ke kos Raffi membawa air dan bunga seperti yang disarankan Mbah Kasan. Raffi tampak makin lemah. Karman menuangkan air ke ember dan mulai menyiram pelan ke tubuh Raffi sambil berdoa. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Angin dingin masuk dari jendela. Suara berat datang dari sudut ruangan, pelan tapi jelas. "Jangan campuri urusanku, Karman." Air di ember langsung bergolak seperti direbus. Raffi menjerit keras dan tubuhnya melayang sedikit dari kasur. Karman spontan membaca doa lebih keras, mengguyur air ke wajah Raffi sampai suara itu menghilang. Setelah beberapa menit, suasana kembali tenang. Raffi pingsan, tapi nafasnya stabil. Karman duduk kelelahan, tubuhnya gemetar. Ia sadar, peringatan Mbah Kasan bukan main-main. Dan malam itu, di luar kamar, dari arah rumah makan Bos Wiryo yang berjarak 2 gang, terdengar lolongan panjang seperti suara binatang yang sedang marah. Karman menatap ke arah sana dengan wajah pucat. Dalam hati ia tahu, ini baru permulaan. Beberapa hari setelah kejadian di kos Raffi, Karman tidak bisa tenang. Tiap kali menutup mata, bayangan wajah hitam dengan mata merah yang disebut Raffi selalu muncul di pikirannya. Kadang di malam hari, ia merasa seperti ada yang mengintip dari balik jendela kontrakannya. Sejak saat itu, ia mulai jarang mangkal di depan rumah makan Bos Wiryo. Tapi rasa penasaran justru makin besar. Raffi yang sempat tenang setelah dimandikan air doa Mbah Kasan, kini kembali sakit. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan sering ngomong sendiri seperti orang linglung. "Bang, suara itu balik lagi," kata Raffi waktu Karman datang menjenguk. "Dia bilang aku nggak bisa kabur. Katanya namaku udah ditulis." Karman yang mendengar itu makin yakin ada sesuatu yang jahat sedang bermain. Ia merasa harus mencari tahu kebenarannya meski harus nekat. Malamnya,
Karman sengaja datang ke warung kopi di depan gang rumah makan. Ia ngobrol santai dengan beberapa warga dan sopir langganan restoran itu. Dari obrolan mereka, pelan-pelan mulai terungkap hal yang mencurigakan. Seorang bapak tua bernama Darmo bilang, "Kau tahu nggak, Man? Tanah tempat rumah makan itu berdiri dulunya bukan tanah biasa. Dulu itu bekas tempat bakar jenazah. Tahun 80-an katanya juga sering dipakai orang-orang pesugihan buat ritual." Karman terdiam. "Pesugihan?" "Iya," lanjut Darmo sambil menyesap kopinya. "Banyak warga bilang sering dengar suara gamelan tengah malam dan bau amis nyengat dari tanah itu. Waktu dulu mau dibangun rumah makan, banyak pekerja yang tiba-tiba sakit atau ketimpa musibah. Tapi Bos Wiryo tetap lanjut. Aneh, setelah itu malah langsung sukses besar." Cerita itu membuat Karman makin curiga. Ia pun mencari tahu lewat salah satu mantan karyawan rumah makan, seorang pria kurus bernama Tono yang dulu kerja di bagian dapur. Mereka bertemu di warung kecil dekat pasar. Tono terlihat gugup waktu Karman mulai menanyakan hal-hal tentang rumah makan itu. "Saya sebaiknya nggak ngomong banyak, Bang. Tapi jujur aja, di dapur situ memang nggak beres." "Kenapa?" tanya Karman. "Bos Wiryo suka ngumpul tengah malam di bawah. Katanya nyimpen bahan rahasia buat bumbu. Tapi pernah saya lihat, dia bawa kendi hitam besar. Waktu saya ngintip, saya lihat darah menetes dari kendi itu. Besoknya, salah satu karyawan yang bantu dia nggak pernah balik kerja." Karman merinding. "Orang itu kemana?" "Katanya pulang kampung. Tapi waktu saya tanya ke keluarganya, mereka bilang nggak pernah lihat dia pulang." Pembicaraan berhenti sampai di situ karena Tono kelihatan ketakutan. Ia buru-buru pergi dan pesan supaya Karman jangan banyak tanya lagi. Tapi justru dari situlah tekad Karman makin kuat. Ia merasa harus memastikan sendiri. Malam berikutnya, setelah jam 12, Karman sengaja datang diam-diam ke belakang rumah makan. Ia sengaja tidak membawa gerobak, ia hanya membawa senter kecil dan kain hitam untuk menutupi wajahnya. Ia memutari pagar belakang yang agak rusak dan berhasil masuk lewat celah sempit. Dari dalam, terdengar suara seperti orang sedang membaca mantra pelan. Karman berjongkok di balik tumpukan drum kosong. Asap dupa tipis keluar dari pintu dapur belakang yang terbuka sedikit. Ia mengintip perlahan. Di dalam dapur, lampu padam, hanya ada cahaya merah dari lilin besar yang menyala di lantai. Di tengah ruangan, Bos Wiryo duduk bersila di depan kendi hitam. Di sekelilingnya, banyak asap dupa mengepul. Di depan kendi itu ada beberapa foto pelanggan yang ditata melingkar. Karman memperhatikan satu persatu foto itu. Ada wajah laki-laki, perempuan, anak muda. Dan saat matanya tertuju pada salah satu foto, jantungnya langsung berdegup kencang. Itu foto Raffi, dengan nama lengkap tertulis di bawahnya. Bos Wiryo menetaskan darah dari jari tangannya ke atas foto-foto itu sambil bergumam. "Ambillah satu jiwa ini, tukar dengan 100 pelanggan baru, biar rumah makan ini makin ramai." Karman menutup mulutnya supaya tak bersuara, tubuhnya gemetar. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan ritual biasa. Itu pesugihan, dan Raffi memang jadi calon tumbalnya. Tiba-tiba, lilin-lilin di ruangan itu bergetar. Bos Wiryo berhenti membaca mantra dan menoleh ke arah pintu belakang, seperti merasa sedang diawasi. Karman langsung merunduk, menahan napas. Tapi dari dalam ruangan, terdengar suara berdesis panjang, seperti ular. "Siapa di sana?" Suara Bos Wiryo berat dan parau. Karman perlahan merayap mundur, tapi kakinya tak sengaja menginjak kaleng kosong. Dentingnya keras di malam sunyi. Bos Wiryo sendiri cepat. "Siapa itu?" teriaknya. Karman tak sempat berpikir lagi. Ia langsung lari keluar lewat celah pagar. Dari belakang terdengar langkah cepat dan suara berat menggeram. Tapi anehnya, bukan cuma langkah manusia. Ada suara kaki lain yang menyeret di tanah, seperti kuku panjang menggaruk aspal. Begitu sampai di luar pagar, Karman berlari tanpa menoleh sampai jauh. Nafasnya terengah-engah. Saat sampai di jalan utama, ia berhenti sebentar untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Tapi di kejauhan, ia melihat bayangan besar bergerak di balik pohon, lalu menghilang. Sejak malam itu, gangguannya mulai nyata. Saat membakar sate keesokan malamnya, Karman mendengar suara aneh dari dalam gerobaknya, seperti suara orang mendesis pelan. Ia pikir itu suara arang, tapi setelah diperiksa, tidak ada apa-apa.
Beberapa tusuk sate yang belum dibakar tiba-tiba berubah warna menjadi hitam, padahal dagingnya baru saja dibeli pagi tadi. Saat disentuh, terasa dingin seperti batu. Malam berikutnya, gangguan makin parah. Saat ia sedang menunggu pelanggan, di bangku kayu tempat biasa Raffi duduk, terlihat sosok samar duduk diam. Tubuhnya kurus, kepala menunduk, dan matanya memandang ke arah gerobak. Karman refleks mundur 2 langkah. "Siapa?" tanya pelan. Tapi sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kepala sedikit, wajahnya kosong tanpa mata, hanya 2 lubang hitam menganga. Karman langsung menutup gerobak dan kabur. Tapi saat melewati gang menuju kontrakan, suara langkah kaki samar terus mengikutinya. Sesekali terdengar desisan di telinganya. Sampai di rumah, ia langsung menyalakan lampu dan membaca doa seadanya. Tapi benda-benda di dalam kontrakan seperti hidup sendiri. Cermin bergetar, dan dari arah luar jendela terdengar ketukan 3 kali. Ketika ia menoleh, di balik kaca jendela terlihat bayangan seseorang berdiri. Wajahnya samar, tapi Karman tahu betul itu bukan manusia biasa. Malam itu ia tak tidur sampai pagi. Dalam kepalanya hanya satu hal. Kalau semua yang dikatakan Mbah Kasan benar, berarti nyawa Raffi dalam bahaya besar. Dan sekarang, makhluk yang menandai Raffi sepertinya juga sudah tahu bahwa Karman ikut campur. Ia sadar setelah malam itu, bukan cuma Raffi yang jadi target tumbal, tapi juga dirinya. Kondisi Raffi makin hari makin parah. Tubuhnya kurus tinggal kulit dan tulang, kulitnya pucat seperti mayat hidup, dan bola matanya sering terlihat kosong. Kadang, tanpa sebab, ia menjerit keras sambil mencakar-cakar wajahnya sendiri. "Pergi, jangan panggil aku!" Begitu teriaknya setiap kali kerasukan. Karman tak tahu harus berbuat apa lagi. Ia sudah mencoba membawa Raffi ke puskesmas, tapi dokter bilang semua hasil pemeriksaan normal, tak ada penyakit apapun. Tapi tiap malam, suhu tubuh Raffi naik turun dan kadang terdengar suara orang lain keluar dari mulutnya. Suara berat dan serak, bukan suaranya sendiri. Karman akhirnya memutuskan membawa Raffi ke rumah Kiai Mahfud, tokoh agama yang disegani di kampung sebelah. Rumah sang Kiai sederhana, tapi suasananya menenangkan. Saat Karman datang malam itu, sambil menuntun Raffi yang hampir tak sadarkan diri, Kiai Mahfud langsung menyuruh mereka masuk ke ruang tengah. Begitu melihat Raffi, wajah Kiai Mahfud langsung berubah serius. Ia membaca beberapa ayat sambil memegang kepala Raffi. Tak lama, tubuh Raffi menegang lalu berteriak keras. "Aku nggak mau pergi, dia sudah jadi milikku." Suara itu dalam dan berat, bukan suaranya Raffi. Karman merinding, tapi Kiai Mahfud tetap tenang. Ia terus membaca doa, lalu menekan jari telunjuknya ke kening Raffi sambil berkata tegas, "Kalau kau makhluk pesugihan, katakan siapa yang memerintahkanmu." Tubuh Raffi bergetar hebat, lalu suara itu menjawab pelan, "Tuan Wiryo." Setelah itu, Raffi pingsan. Kiai Mahfud menarik nafas panjang. Anak ini ditandai lewat pesugihan. Arwah itu datang menagih tumbal, dan selama benda pengikatnya masih disimpan, dia tidak akan lepas, ucapnya. Karman bingung. "Benda pengikat itu maksudnya apa, Yai?" Kiai Mahfud menjelaskan pelan. "Biasanya berupa rambut, foto, atau barang pribadi korban. Makhluk pesugihan akan terus datang sampai benda itu dimusnahkan. Tempatnya biasanya di altar pesugihan milik pelaku." Karman langsung teringat pada ritual yang pernah ia lihat di ruang bawah tanah rumah makan. Foto-foto pelanggan, kendi hitam, dan darah. "Berarti semua itu disimpan di ruang bawah tanah restoran Bos Wiryo, Yai?" Kiai Mahfud mengangguk. "Kalau begitu, kita harus menghancurkannya sebelum malam Jumat Kliwon berakhir. Karena malam itu adalah saat kekuatan pesugihan paling kuat." Mereka pun menyusun rencana. Kiai Mahfud akan ikut langsung, membawa air doa dan beberapa jimat pelindung. Karman ditugaskan menunjukkan jalan masuk lewat pagar belakang. Malam itu, tepat Jumat Kliwon, suasana sekitar restoran tampak lengang. Lampu-lampu di depan restoran sudah mati, hanya lampu kecil yang di teras yang masih menyala.
Karman dan Kiai Mahfud datang dengan pakaian gelap, membawa tas berisi botol air doa, minyak samin, dan korek api. "Man, ingat," kata Kiai Mahfud sebelum masuk, "kalau nanti kita melihat sesuatu yang bukan manusia, jangan lari, lawan dengan doa." Karman mengangguk meski jantungnya berdegup keras. Mereka masuk lewat celah pagar yang dulu pernah ia gunakan. Aroma anyir langsung menyambut dari arah dapur belakang. Begitu melewati pintu dapur, mereka melihat lantai kayu yang sudah rusak di satu sisi. Karman menunjuk ke arah itu. "Di bawah situ, Yai. Saya pernah lihat Bos Wiryo turun lewat pintu itu." Kiai Mahfud membuka lantai kayu pelan-pelan dan ternyata benar. Di bawahnya ada tangga sempit menuju ruang bawah tanah. Angin dingin keluar dari lubang itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dengan membawa senter kecil, mereka turun perlahan. Begitu sampai di bawah, cahaya lilin terlihat di ujung ruangan. Di sana ada meja batu besar dengan kendi hitam di atasnya. Di sekitar kendi itu, banyak foto dan rambut yang diikat dengan benang merah. Karman gemetar. Ia melihat foto Raffi ada di antara tumbukan itu. "Yai, itu punyanya Raffi." Kiai Mahfud langsung membaca doa sambil menyiramkan air doa ke benda-benda itu. Tapi baru sebentar, tiba-tiba dari belakang terdengar suara geroman berat seperti hewan besar. Lampu senter Karman bergetar karena tangannya gemetar. Saat mereka menoleh, bayangan hitam besar muncul di pojok ruangan. Bentuknya tinggi, tubuhnya hitam pekat seperti asap, tapi kepalanya mirip kambing dengan tanduk panjang dan mata merah menyala. Makhluk itu berjalan pelan ke arah mereka sambil bersuara serak. "Kalian berani mengganggu perjanjianku." Karman mundur beberapa langkah, tapi Kiai Mahfud tetap berdiri tegak sambil mengangkat tangannya. "Kau bukan pemilik jiwa siapapun. Kembalilah ke tempatmu." Makhluk itu meraung keras membuat dinding bergetar. Dari dalam kendi hitam, asap pekat keluar berubah menjadi tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kaki mereka. Karman panik dan hampir jatuh, tapi Kiai Mahfud menyiramkan air doa ke arah tangan-tangan itu. Asapnya langsung mendesis dan hilang. Makhluk itu semakin marah. Ia meloncat ke depan menerjang dengan kekuatan besar, tapi Kiai Mahfud membaca doa keras-keras sambil menaburkan garam doa ke arah makhluk itu. Tubuh hitam itu berasap seperti terbakar dari dalam. Karman melihat kesempatan. Ia mengambil foto Raffi dan rambut yang diikat dengan benang merah, lalu menuangkan minyak samin di atasnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek api dan melemparkannya. Begitu api menyala, ruangan langsung berguncang. Kendi hitam di atas meja retak lalu meledak kecil. Asap tebal keluar dari dalamnya beserta suara jeritan panjang. Makhluk setengah kambing itu menjerit keras, tubuhnya perlahan hancur jadi abu hitam. "Kalian belum selesai," suaranya memudar lalu lenyap bersama asap. Semua jadi hening. Karman masih terengah-engah sementara Kiai Mahfud menutup doa dengan kalimat terakhir, "Insya Allah sudah selesai." Namun saat mereka hendak naik, tiba-tiba dari atas tangga terdengar langkah kaki. Karman langsung mematikan senter. Suara itu makin mendekat. Dari cahaya samar, terlihat Bos Wiryo berdiri di atas, wajahnya marah besar. "Kalian berani masuk ke sini? Kalian tahu apa yang sudah kalian lakukan? Semua usahaku hancur karena kalian." Kiai Mahfud menatapnya tajam. "Usaha yang dibangun dari darah dan tumbal tak akan bertahan lama, Wiryo. Sekarang kau harus bertaubat." Bos Wiryo tertawa keras, tapi tawanya segera berhenti. Tubuhnya tiba-tiba kaku, matanya melotot lalu dari mulutnya keluar asap hitam pekat. Ia berteriak kesakitan, jatuh ke lantai dan menggeliat seperti orang terbakar dari dalam. Karman mundur nyeri sementara Kiai Mahfud masih membaca doa. Beberapa detik kemudian, tubuh Bos Wiryo diam tak bergerak. Asap hitam keluar dari telinganya dan menghilang begitu saja. Keduanya naik ke atas dengan nafas berat. Api yang membakar benda pengikat sudah padam. Semua ruangan terasa lebih ringan seperti hawa panas yang hilang. Begitu keluar dari restoran, udara malam terasa segar. Karman menatap ke langit dan mengucap syukur pelan. Ia tahu semuanya belum benar-benar berakhir, tapi setidaknya nyawa Rafiq ini selamat. Kiai Mahfud menepuk bahunya. Anak itu harus diruqyah beberapa kali lagi, tapi insya Allah, jin pesugihan itu takkan bisa menyentuhnya lagi. Karman mengangguk pelan. "Terima kasih, Yai. Kalau bukan karena sampean, mungkin kami berdua sudah mati." Kiai Mahfud tersenyum kecil.
Yang penting, jangan pernah main-main dengan rezeki dari jalan setan. Sekali terikat, susah lepas. Malam itu mereka berjalan pulang meninggalkan restoran yang kini gelap dan sunyi. Tak ada suara apapun, hanya angin malam yang berhembus pelan. Tapi di dalam hati Karman masih ada rasa was-was, karena di ujung gang, ia sempat mendengar suara samar seperti desisan lirih yang berkata, "Belum selesai." Malam itu, suasana di sekitar rumah makan Bos Wiryo benar-benar berbeda. Angin bertiup kencang dan langit gelap tanpa bintang. Udara terasa berat, seperti menekan dada siapapun yang berdiri di dekatnya. Di kejauhan, suara gonggongan anjing bersahut-sahutan, lalu mendadak berhenti bersamaan, seolah semua hewan tahu ada sesuatu yang tidak beres. Karman dan Kiai Mahfud datang lagi ke tempat itu. Kali ini mereka sudah siap dengan perlengkapan seadanya. Air doa, minyak samin, garam, dan kain putih yang dibacakan ayat perlindungan. Tapi di wajah Kiai Mahfud tampak jelas kelelahan. Setelah kejadian sebelumnya, beliau masih lemah, tapi tetap memaksa ikut. "Kalau malam ini kita nggak hancurkan sepenuhnya, makhluk itu bisa bangkit lagi, Man," katanya pelan. Karman hanya mengangguk, hatinya sudah bulat. Raffi kini masih dirawat di rumah Kiai Mahfud dalam keadaan tak sadarkan diri. Wajahnya pucat dan nafasnya berat. Menurut sang Kiai, roh Raffi setengahnya sudah ditarik oleh makhluk pesugihan dan hanya bisa kembali kalau benda pengikat dihancurkan malam ini. Begitu masuk lewat dapur belakang, hawa dingin langsung menusuk. Pintu kayu menuju ruang bawah tanah terbuka sedikit, seperti sudah menunggu. Karman menelan ludah lalu menyalakan senter kecil. Kiai Mahfud memegang botol air doa dan mulai membaca ayat pelindung. Tangga bawah tanah tampak lebih gelap dari sebelumnya. Saat mereka turun, aroma dupa campur darah tercium makin menyengat. Di dasar tangga, cahaya merah redup berkelap-kelip dari puluhan lilin yang menyala mengelilingi kendi hitam besar. Kali ini kendi itu tampak lebih besar dan darah di dalamnya seperti masih segar. Di depan kendi itu, Bos Wiryo sudah duduk bersila, tapi kali ini penampilannya menyeramkan. Matanya merah menyala, kulitnya pucat kebiruan dan urat-urat di lehernya menonjol seperti akan pecah. "Kalian datang juga," katanya pelan tapi berat. "Kalian pikir bisa menghentikan ini? Aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Karman maju satu langkah. "Berhenti, Pak Wiryo. Pesugihan ini sudah merenggut nyawa orang, termasuk Raffi, anak yang gak salah apa-apa." Bos Wiryo tertawa keras, suaranya menggema di ruangan itu. "Anak itu, dia cuma tumbal tahun ini. Setiap tahun harus ada yang dikorbankan. Kalau tidak, semua kekayaan dan nyawaku akan diambil." Kiai Mahfud melangkah maju sambil menegakkan tongkatnya. "Tidak ada kekayaan yang sebanding dengan nyawa manusia. Bertobatlah sebelum semuanya terlambat." Namun wajah Bos Wiryo berubah lebih menyeramkan. Matanya makin merah dan dari tubuhnya keluar asap hitam yang membentuk bayangan besar di belakangnya, wujud makhluk pesugihan itu sendiri. Suaranya bercampur antara manusia dan hewan. "Kekayaanku dari darah, tak ada yang bisa menghentikan kami." Ruang bawah tanah mulai bergetar. Lilin-lilin berkedip dan darah dalam kendi hitam mendidih seperti air panas. Karman menahan nafas, lalu berlari ke arah kendi bersama botol minyak samin dan forek api. Tapi baru beberapa langkah, bayangan hitam melesat ke arahnya dan menghantam tubuhnya sampai terpental. Karman jatuh menghantam dinding, dadanya sesak. Dari arah lain, Kiai Mahfud membaca doa keras-keras sambil memercikkan air doa ke arah makhluk itu. Asap hitam menjerit, tapi belum lenyap. Makhluk itu malah membesar, lalu menyerang balik. Gelombang panas menyapu seluruh ruangan. "Man, hancurkan kendinya!" teriak Kiai Mahfud. Karman menahan rasa sakit di dadanya, lalu merangkak ke depan. Ia melihat wajah Bos Wiryo yang kini benar-benar dikuasai makhluk itu. Mata melotot, mulut berbusa, dan suaranya seperti dua orang bicara bersamaan. "Kau ikut campur, tukang sate miskin? Kau mau menebus nyawa anak itu?" Karman menggertakkan giginya. "Kalau harus begitu, biar aku yang gantiin." Ia berdiri dan berlari ke arah kendi, tapi makhluk itu muncul di depannya dalam wujud bayangan besar setengah manusia setengah kambing dengan tanduk panjang dan napors bau busuk. Bayangan itu mendorong Karman hingga jatuh lagi.
Kiai Mahfud tak berhenti membaca doa meskipun tubuhnya gemetar. Dengan izin Allah, semua kejahatan akan lenyap malam ini. Teriaknya sambil menaburkan garam doa ke arah makhluk itu. Suara letupan kecil terdengar dan sebagian tubuh bayangan hitam itu terbakar. Karman mengambil kesempatan. Dengan tangan gemetar, ia membuka botol minyak samin dan menyiramkannya ke kendi hitam. Asap tebal langsung keluar. Ia mencari korek api di sakunya, tapi tangannya gemetar parah. Sementara itu, bayangan hitam mulai bangkit lagi. Kali ini, lebih marah. Bos Wiryo jerit, kesakitan, tapi suaranya terdengar ganda. "Jangan! Kau tidak tahu akibatnya!" Karman menyalakan korek api. Tapi tiba-tiba salah satu lilin meledak dan api kecil menyambar bajunya. Ia berusaha menepuk-nepuk apinya, tapi api malah menyambar ke tangannya. Meskipun begitu, ia tetap melempar korek itu ke kendi. Api langsung menyala besar. Suara jeritan panjang menggema penuh ruangan. Darah dalam kendi mendidih dan meledak menyemburkan cairan panas ke segala arah. Makhluk hitam itu menjerit keras, lalu tubuhnya pecah menjadi asap hitam yang terhisap ke tanah. Ruangan bergetar hebat. Batu-batu di dinding runtuh dan langit-langit mulai retak. Karman sempat menoleh, melihat Bos Wiryo berdiri dengan wajah penuh ketakutan. "Tidak, ini bukan kesepakatan yang kuinginkan," teriaknya. Namun, dari tubuhnya keluar api kecil, lalu membesar. Dalam hitungan detik, Bos Wiryo terbakar hidup-hidup. Suaranya berubah jadi teriakan mengerikan. Bau daging terbakar memenuhi ruangan. Kiai Mahfud sempat mencoba menarik Karman keluar, tapi api sudah menyambar ke segala arah. "Ayo Man, cepat!" teriaknya sambil menarik lengan Karman. Namun baru beberapa langkah, batu besar jatuh dari atas dan menimpa bahu Kiai Mahfud. Ia jatuh tersungkur. Karman panik berusaha mengangkat batu itu, tapi terlalu berat. Api makin dekat, panasnya seperti membakar kulit. "Pergi Man, selamatkan dirimu," ucap Kiai Mahfud dengan suara lemah. Karman menggeleng keras. "Enggak Yai, saya enggak akan ninggalin sampean." Tapi Kiai Mahfud mendorongnya dengan sisa tenaga. "Kau masih harus bantu anak itu. Pergi." Karman terpaksa berlari keluar menahan air mata. Ia naik tangga dengan napas tersengal-sengal, sementara di belakangnya terdengar suara ledakan besar. Api dari bawah tanah menyembur sampai ke dapur menghancurkan segalanya. Begitu berhasil keluar ke halaman, Karman jatuh tersungkur. Ia menoleh ke belakang dan melihat rumah makan itu terbakar habis. Api menjilat tinggi, menelan seluruh bangunan. Suara jeritan Bos Wiryo samar-samar masih terdengar, lalu hilang ditelan kobaran api. Karman hanya bisa duduk lemas di tanah menatap kobaran itu sampai fajar. Ketika api mulai padam, yang tersisa hanyalah puing-puing hangus dan bau gosong menyengat. Beberapa warga datang karena melihat kebakaran besar itu. Polisi dan pemadam kebakaran pun berdatangan. Tapi tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Mereka hanya menemukan sisa 2 tubuh. Satu gosong milik Bos Wiryo dan satu lagi jasad Kiai Mahfud yang tertindih reruntuhan. Karman berdiri di antara kerumunan dengan mata sembab. Ia tahu malam itu bukan hanya api yang padam, tapi juga kutukan yang selama ini menjerat Raffi. Ia menatap langit yang mulai terang sambil bergumam lirih. "Maaf Yai, saya nggak bisa nyelamatin sampean, tapi sampean sudah nyelamatin banyak nyawa." Saat itu dari arah angin, Karwan seperti mendengar suara lembut berbisik, "Sudah cukup Man, sekarang giliranmu menjaga mereka." Karman terdiam lama. Fajar menyingsing pelan di atas puing-puing rumah makan yang kini hanya tinggal arang. Malam Jumat Kliwon itu menjadi saksi. Pengorbanan seorang kiai dan penjual sate demi menghentikan perjanjian setan yang telah menelan banyak jiwa. Setelah malam penuh api dan teriakan itu, kawasan sekitar rumah makan Wiryo Rasa berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Api melalap seluruh bangunan, menyisakan bau gosong dan asap pekat yang baru hilang menjelang pagi. Polisi dan petugas pemadam berdatangan, tapi tidak ada satupun yang tahu kebenaran di balik kebakaran itu. Laporan resmi hanya menyebutkan korsleting listrik dari dapur, meskipun warga sekitar heran karena api seolah muncul dari dalam tanah, bukan dari peralatan masak. Karman berdiri agak jauh dari kerumunan warga. Tangannya dibalut kain putih, luka bakarnya cukup parah, sebagian kulit mengelupas. Setiap kali ia menggerakkan jarinya, rasa perih menjalar sampai ke siku. Tapi di matanya tak ada penyesalan. Ia hanya menatap reruntuhan restoran itu dengan pandangan kosong. Di dalam kobaran api itu tadi malam,
ia melihat sendiri Boswiryo menjerit kesakitan. Tubuhnya terbakar bersama makhluk hitam yang selama ini memberi kekayaan. Raffi datang menghampirinya dengan langkah pelan. Wajahnya masih pucat, tapi sudah tak terlihat seperti orang kerasukan. Ia menepuk bahu Karman dengan tangan gemetar. "Bang, kalau nggak ada abang, mungkin gue udah mati sekarang," katanya lirih. Karman hanya mengangguk pelan. "Yang nyelamatin kita itu bukan aku, Vi, tapi Gusti Allah lewat tangan Kiai Mahfud." Kiai Mahfud sendiri masih dirawat di rumahnya. Setelah ritual itu, beliau sempat tak sadarkan diri 2 hari penuh. Kata istrinya, tubuh Kiai Mahfud dingin seperti batu. Tapi alhamdulillah perlahan pulih. Saat sadar, hal pertama yang beliau tanyakan adalah apakah kendi hitam sudah benar-benar hancur. Karman memastikan sendiri bahwa benda itu terbakar jadi abu. Beberapa hari kemudian, berita tentang kebakaran rumah makan Boswiryo menyebar ke seluruh desa. Banyak warga baru sadar bahwa selama ini ada hal aneh yang mereka abaikan. Beberapa orang mengaku kehilangan anggota keluarga setelah makan di sana. Ada yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab, ada juga yang sakit aneh dan tidak pernah sembuh. Semuanya dianggap kebetulan, sampai akhirnya kebakaran itu membuka tabir yang sebenarnya. Warga yang dulu sering datang ke rumah makan itu mulai merasa takut. Bekas bangunan itu sekarang hanya tinggal puing hitam. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ada yang bilang masih terlihat bayangan orang duduk di tengah reruntuhan sambil menyalakan dupa. Beberapa kali orang lewat mencium bau sate terbakar, padahal tak ada orang di sana. Karman memilih tak terlalu memikirkan hal-hal itu. Setelah tangannya agak kering, ia kembali berjualan sate di pinggir jalan seperti dulu. Gerobaknya sedikit hangus di bagian belakang karena sempat dibakar makhluk itu, tapi masih bisa digunakan. Ia tidak punya niat memperbaikinya. Katanya, biar jadi pengingat. Sejak kejadian itu, Karman jadi lebih rajin beribadah. Setiap kali menyiapkan tusukan sate, ia membaca basmalah dan tidak pernah lupa sholat tepat waktu. Orang-orang yang dulu cuma menganggapnya pedagang kecil, kini mulai menghormatinya. Mereka tahu kalau bukan karena keberanian Karman, mungkin korban-korban tumbal pesugihan Boswiryo akan terus bertambah. Suatu sore, Raffi datang menghampirinya dengan langkah pelan. Wajahnya masih pucat tapi sudah tak terlihat seperti orang kerasukan. Ia menepuk bahu Karman dengan tangan gemetar. "Bang, kalau nggak ada abang, mungkin gue udah mati sekarang," katanya lirih. Karman hanya mengangguk pelan. "Yang nyelamatin kita itu bukan aku, Vi, tapi Gusti Allah lewat tangan Kiai Mahfud." Terdemam lama, ia baru tahu kalau di balik ketegasan Karman ada luka lama yang dalam. "Adik abang juga korban Boswiryo. Katanya digaji besar, tapi 2 bulan kemudian hilang. Orang bilang dia kabur, tapi aku nggak percaya. Setelah lihat ritual itu malam itu, aku tahu. Ternyata memang dari dulu dia yang jadi biang semua ini." Percakapan mereka berhenti sejenak. Hanya suara angin sore yang berhembus lewat pepohonan di tepi jalan. Karman menatap langit yang mulai jingga. Ada rasa lega di hatinya, meskipun bekas luka di tangannya tidak akan pernah hilang. Beberapa minggu berlalu, bekas restoran Boswiryo kini dikelilingi pagar bambu dan diberi papan larangan oleh warga. Namun setiap malam Jumat Kliwon, Karman punya kebiasaan baru. Ia menyalakan dupa kecil di dekat gerobaknya, membaca doa tahlil singkat untuk arwah orang-orang yang menjadi korban pesugihan itu. Ia tidak menganggapnya sebagai ritual aneh, melainkan bentuk doa agar semua jiwa yang tersesat bisa tenang. Kadang Raffi ikut menemaninya. Mereka duduk diam sambil memandangi bara sate yang menyala pelan. Di kejauhan suara jangkrik terdengar bersahutan. "Bang, abang nggak takut makhluk itu balik lagi?" tanya Raffi suatu malam. Karman menggeleng. Selama kita nggak serakah dan terus ingat Allah, mereka nggak bakal bisa ganggu. Yang penting jangan pernah puji makanan sampai bilang enak banget. Kalau di tempat yang mencurigakan, nanti karena itu kutukan berdiri. Raffi tertawa kecil. Tapi tawa itu cepat hilang ketika angin tiba-tiba berhembus dingin. Bara di tungku sate bergoyang dan dari arah kejauhan terdengar suara seperti orang tertawa pelan. Karman menatap ke arah suara itu lalu memejamkan mata dan membaca ayat kursi. Suara itu pun lenyap begitu saja. Sejak malam itu,
Karman makin yakin bahwa arwah para korban belum sepenuhnya tenang, tapi ia tidak takut. Setiap kali merasa ada yang mengawasinya, ia justru mendoakan agar arwah-arwah itu bisa diterima di sisi Tuhan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Gerobak satenya makin ramai pembeli. Orang-orang bilang sate Karman lebih enak daripada sebelumnya. Tapi Karman tidak pernah merasa bangga. Ia hanya tersenyum setiap kali ada yang memuji, lalu menjawab, "Kalau enak, ya alhamdulillah. Jangan sampai bilang enak banget, nanti saya takut." Ucapannya disambut tawa. Hanya Karman dan Raffi yang tahu arti sebenarnya dari kalimat itu. Karena di balik gurihnya aroma sate yang dibakar, tersimpan kenangan mengerikan tentang keserakahan manusia yang rela menjual nyawa orang lain demi kekayaan. Setiap malam Jumat Kliwon, Karman masih menyalakan dupa kecil di sudut gerobaknya. Ia duduk bersila, menunduk khusyuk, sementara angin malam berhembus pelan membawa aroma sate dan asap dupa yang tipis. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. "Tenanglah, Dik. Aku sudah menepati janjiku. Tak ada lagi yang akan jadi tumbal karena tamak manusia." Dan di kejauhan dari arah runtuhan rumah makan Bos Wiryo, samar-samar terdengar suara lembut seperti gumaman doa. Entah siapa yang mengucapkannya, tapi Karman tahu, malam itu, arwah-arwah yang dulu tersiksa akhirnya mulai menenangkan. Beberapa bulan setelah kejadian kebakaran yang menewaskan Bos Wiryo, suasana kota perlahan kembali normal. Orang-orang sudah jarang membicarakan peristiwa itu, meski sebagian warga masih enggan lewat di depan bekas rumah makan Wiryo Rasa kalau malam. Tempat itu kini tinggal puing hitam, ditumbuhi rumput liar dan dipagari seng setengah berkarat. Namun tak jauh dari sana, tepat di tikungan jalan utama, berdiri satu gerobak sate sederhana. Tulisan di papan kayunya jelas terbaca meski catnya mulai pudar. Sate ayam Karman, halal dan berkah. Setiap sore sampai tengah malam, gerobak itu selalu ramai. Asap sate mengepul wangi, menggoda siapa saja yang lewat. Anak-anak kecil sering nongkrong sambil menunggu tusukan sate matang, sementara para sopir angkot dan pekerja malam datang silih berganti. Karman melayani semua dengan senyum ramah, meski tangan kanannya masih tampak bekas luka bakar. Orang-orang bilang sate buatan Karman sekarang lebih nikmat daripada sebelumnya. Bumbunya pas, dagingnya empuk, dan ada rasa gurih yang susah dijelaskan. Namun anehnya, setiap kali ada pelanggan yang berseru, "Wah, enak banget bang!" Karman selalu tersenyum tipis, menatap ke langit malam, lalu berbisik pelan, "Jangan ulangi kata itu sembarangan. Dulu kalimat itu bisa membunuh orang." Biasanya pelanggan hanya tertawa, mengira Karman sedang bercanda. Tapi bagi yang tahu cerita sebenarnya, kalimat itu seperti peringatan yang tak main-main. Setiap malam Jumat Kliwon, Karman punya kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Setelah semua pelanggan pulang dan bara di tungku mulai padam, ia duduk sendirian di depan gerobaknya. Di sampingnya ada dupa kecil yang menyala, aromanya lembut bercampur dengan sisa asap arang. Ia membaca doa tahlil pelan, menghadiahkannya untuk arwah para korban pesugihan Bos Wiryo, termasuk adik kandungnya sendiri. Kadang saat ia sedang khusyuk berdoa, angin malam berhembus aneh. Bara arang yang hampir padam tiba-tiba menyala kembali, seolah ada yang meniupnya dari arah puing bekas rumah makan. Lalu samar-samar terdengar suara seperti orang membakar sate, disertai bisikan lembut. "Terima kasih, Karman." Karman tidak kaget, hanya tersenyum kecil, menunduk dan menjawab pelan, "Sama-sama, kalian sudah tenang sekarang." Setelah itu ia menutup gerobaknya, mencuci alat bakar, lalu berjalan pulang perlahan melewati jalan yang sepi. Langit malam di atasnya terlihat jernih dan angin membawa aroma sate yang entah kenapa terasa lebih hangat daripada biasanya. Di kejauhan, dari balik reruntuhan yang kini tertutup semak, terlihat cahaya kecil seperti bara api yang berkelap-kelip. Seolah ada seseorang di sana yang masih membakar sate dalam keheningan malam. Namun tak ada yang berani memastikan. Hanya Karman yang tahu, kadang arwah yang tenang tidak benar-benar pergi.
Mereka hanya menunggu, menjaga, agar keserakahan manusia tak lagi mengulang kutukan yang sama.